وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Billah. Adapun ayat selanjutnya masih ada waktu ya. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqihi, setelah terjalin kuat ini isyarat atau sindiran kepada orang-orang Yahudi. Ketika mereka banyak melakukan pembangkangan, Allah Subhanahu wa taala angkat di atas mereka gunung. Wa rafa'na fawqakumut tur, telah kami angkat di atas kalian itu gunung Tur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi itu. Supaya apa? Janji jangan maksiat lagi, janji jangan melanggar larangan Allah lagi. Iya, mereka janji, udah janji kan, udah diangkat gunung situ mau ditimpakan ke mereka, mereka udah janji. Sudah Allah beri kesempatan, dia nggak jadi ditimpakan. Ketika udah nggak jadi ditimpakan, ya mereka membatalkan lagi perjanjian itu. Setelah udah kuat-kuat bener dia menjalin janji itu sungguh-sungguh gitu kan, tetapi setelah itu diingkari lagi ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu nantinya akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu yang disebutkan, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Kemudian mereka memutuskan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahim. Selain silaturahim ada. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung, sambung, jangan diputus. Tetapi yang paling nampak di sini adalah silaturahim. Allah perintahkan untuk disambung. Jadi di hadis Nabi yang banyak kita baca tadi, di hadis Heraklius kemarin yang sudah kita baca, salah satu perintahnya Rasulullah kepada umatnya adalah silatul arham, itu menyambung silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, sama tadi sudah disebutkan sebelum. Ulaika lahumul la'nah, mereka lah nanti yang akan mendapatkan laknat. Walahum su'ud dar, laknat tersebut berupa apa? Su'ud dar, dar itu tempat, dar itu kampung. Secara bahasa dar itu majmu'ah minal buyut, kumpulan dari rumah-rumah. Jadi kita bisa istilahkan dia kampung gitu. Su'ud dar, kampung yang paling buruk, dikumpulkan bersama orang-orang yang buruk. Di mana nanti kelak di akhirat itu laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan demikian. Sampai di sini karena ancamannya keras untuk memutus silaturahim di sini, inilah yang menjadi kesimpulan dari Imam Nawawi bahwasanya memutus silaturahim itu adalah perbuatan haram. Enggak hanya makruh saja, tapi haram karena ancamannya berat, dijauhkan dari laknat Allah, bahkan dekat dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan ayat 24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum bahwasanya tidak boleh bagi kalian menyembah siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa bil walidaini ihsana, baru kemudian yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini maudhi'us syahidnya untuk apa? Untuk bab ini. Jadi bab ini membahas silaturahim dan membahas bakti kepada orang tua. Membahas keharaman untuk memutus silaturahim dan membahas keharaman untuk menyakiti kedua orang tua. Nah, di sini Allah tegaskan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kelak nanti ketika kedua orang tuamu, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah tua renta,
Fala taqul lahuma uff, jangan sampai kamu mengatakan uff kepada mereka berdua, mengatakan ah. Nah, di sini kan ada perkataan yang menyakitkan kedua orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia, perkataan-perkataan yang memuliakan beliau, memposisikan kedua orang tua selayaknya orang tua yang dihormati. Perkataan yang menghormatinya, bukan perkataan ketika Anda berkata kepadanya seolah-olah keduanya itu berada di bawah Anda, enggak. Waqfid lahuma janahadzul, turunkan sayap Anda dengan penuh kerendahan di depannya. Sayap itu apa? Kalau untuk burung janah itu sayap, untuk manusia janah itu tangan. Nah, tangan ini apa? Tangan ini adalah simbol untuk kekuatan. Betapapun kuatnya Anda, betapapun tingginya kedudukan Anda, mau Anda itu nanti jadi camatkah, jadi wali kotakah, jadi gubernurkah, atau jadi presidenkah, dengan kedua orang tua Anda, tundukkan diri Anda gitu loh. Ketika Anda diberikan amanat sebagai presiden, itu kan janahnya kan atau sayapnya kan semakin besar tuh, kekuasaannya meliputi manapun gitu. Tapi terhadap kedua orang tua, tundukkan itu kekuasaan Anda, tundukkan anugerah yang sudah Allah berikan kepada Anda di hadapan orang tua. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, yaitu berupa apa? Berupa kasih sayang yang Anda berikan kepada keduanya. Wa qur rabbi, katakan, yaitu apa? Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, karena merekalah yang telah apa? Mengasuhku ketika aku masih kecil. Selayaknya mereka menyayangiku ketika aku masih kecil, sayangi mereka. Sayangi kedua orang tua. Sayangi kedua orang tuaku ketika mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Ini sudah masuk waktu Isya, faedah sedikit dari ayat ini. Ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendambakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah pula kasih sayang itu kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ketika nanti kita berkasih sayang, memberikan kasih kita dan sayang kita kepada anak-anak yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita, Allah nanti yang akan menyayangi kita, entah nanti di hari tua kita atau nanti di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita dengan makhluk-makhluk yang ada itu. Ketika kita mengasihi makhluk-makhluk Allah, maka berharaplah Allah Subhanahu wa taala kelak nanti akan mengasihi kita. Betapapun kita marah ya misalnya dengan siapapun, ketika kita memberikan maaf kepada orang yang kita marah terhadap orang tersebut, maka berharaplah pada saat itu juga ketika kita memberi maaf, pada saat itu juga Allah memaafkan kita dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kesalahan orang terhadap diri kita itu tidak sebanding dengan kesalahan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi bersamaan dengan seringnya kita berbuat salah kepada Allah, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita untuk bertobat. Lah, bagaimana ketika kita melihat ada orang berbuat salah dengan kita, padahal sekali, dua kali, tapi nyakitinya kayaknya lama banget gitu loh. Lukanya tuh enggak hilang-hilang gitu kan. Sakit sekali hati ini disakiti oleh orang tersebut. Kalau kita belum mau memaafkan, takutlah Allah Subhanahu wa taala juga belum mau memaafkan Anda atas kesalahan yang Anda lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang Anda merasa enggak punya salah sama Allah. Nah, ini adalah satu kesalahan. Ketika seorang hamba merasa enggak bersalah di hadapan Allah, ini adalah kesalahan. Itu adalah kesalahan, wal iyadu billah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.